Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Sudah ada yang jalan seperti suatu hal literasi, olahraga juga sudah ada kan ya, atau pembiasaan positif yang sudah dilaksanakan di kelas itu juga salah satu beberapa program yang sudah kita jalankan. Mungkin berdasarkan tadi permintaan Asep ada yang mau dievaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan di sekolah supaya lebih terstruktur lagi, karena kan suatu program harusnya diawali dengan cara yang baik, kemudian dilaksanakan dan ada evaluasi atau refleksinya sebagai kemudian nanti ditindaklanjuti supaya bisa lebih baik lagi program itu. Jadi berdasarkan aset dari pemetaan aset yang saya lakukan sebelumnya, kemudian ditambah kemarin sama dengan orang tua, lalu dengan rekan barusan prakasa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan murid yang bernalar kritis, aktif dan kreatif dalam proses belajarnya sendiri melalui kegiatan positif yaitu outdoor learning atau saya singkat dengan outdoor. Jadi saya ingin murid itu bernalar kritis itu bukan jenius, bukan apa, karena kan kita media sosial kan begitu banyaknya info-info yang hoax atau apa, jadi salah satunya pemanfaatannya kalau murid kita memiliki daya nalar kritis, jadi anak bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah satunya. Jadi ini harapan dari program ini yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama bernalar kritis, itu mengembangkan kepemimpinan murid supaya cara berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis berkembang. Kemudian yang kedua mandiri, jadi mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dia pilih. Kemudian kreatif, diharapkan murid bisa memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna dan tentunya berdampak positif. Jadi tujuan dari program ini yang saya bahas tadi, pertama ingin mengembangkan multi kecerdasan murid dan berpikir secara kontekstual berdasarkan realita yang ditemukan di masyarakat yang menjadi objek pembelajaran. Kemudian kedua, mewujudkan lingkungan yang melatih keterampilan siswa sehingga bisa terlibat aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga, memberikan keterampilan dan keahlian dasar tertentu sebagai sarana menumbuhkan kreativitas siswa. Jadi itu beberapa tujuan dari program yang tadi saya munculkan, yaitu tentang meningkatkan daya nalar kritis, aktif, kreatif melalui kegiatan positif, melalui kegiatan yang namanya outdoor learning. Karena anak sebetulnya, jadi pembelajaran itu kan tidak hanya terpaku di kelas. Jadi saya harapannya anak itu minimal di luar kelas. Jadi outdoor learning itu bukan harus ke tempat wisata yang jauh atau ke mana, gitu. Manfaatkan yang di lingkungan sekitar Wasiran. Karena sebelumnya kan saya waktu kelas itu pernah mengobrol dengan salah satu orang tua murid. Beliau sangat concern sekali terhadap dunia pendidikan. Beliau mengajak saya untuk membuat program. Jadi beliau punya lahan atau tanaman yang bisa dijadikan sebagai tempat edukasi anak-anak. Jadi ada cara olahraga renangnya juga,
lahan perkebunan yang bisa dijadikan sumber belajar anak gitu. Jadi dari situ saya terinspirasi untuk membuat program ini. Makanya kemarin sempat berkomunikasi walaupun melalui telepon belum bertemu langsung, alhamdulillah sangat positif. Jadi saya rencananya pengen, karena banyak sekali yang kompetensi yang dimiliki oleh beliau, bukan hanya dalam bidang administrasi, beliau juga pintar dalam bahasa Inggris. Jadi kita, apalagi kurikulum merdeka, kalau kita dimasukkan itu pulau bahasa Inggris bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena beliau juga berperan di SDIT Apola, yang SDIT yang ada di Cidago ya, daerah Cidago. Nah, beliau juga sebagai narasumber lah gitu. Narasumber kurikulum bahasa Inggris. Jadi kita saya kepikirannya seperti itu gitu. Jadi kenapa ada program ini, pengen belajar di luar tapi memanfaatkan di lingkungan sekitar yang tidak jauh dari SDN Wakilan. Salah satunya yaitu misalnya jas, jelajah alam sekitar, misalnya hawa kebun, tapi tanpa maksudnya dengan bimbingan kita jangan sampai anak-anak merusak lingkungan sepanjang perjalanan. Jadi harus adanya kolaborasi nanti bisa misalnya apa dulu kita agendakan, nah itu tentang program odol itu. Nah, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, untuk merumuskan pelaksanaan program menggunakan tahapan baca, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca yang sudah dijelaskan pada saat diseminasi itu, yaitu baca buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, terus eksekusi. Jadi saya diskusikan, menurut kita, saya ingin mengajak diskusi Bapak Ibu, seberapa penting sih kita mewujudkan murid memiliki daya nalar kritis, aktif, dan kreatif melalui proses belajar tersebut. Jadi seberapa pentingkah? Seberapa penting kalau penting? Seberapa penting kita dalam memiliki murid bernalar kritis, aktif, dan kreatif dalam proses pembelajaran, proses belajarnya sendiri. Ya tentu ini kita kaitkan dengan perkembangan baik fisik ataupun mental siswa dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, kelas 6. Kemudian tergantung materinya, bisa enggak ini anak menjadi kreatif. Kemudian situasinya, terus kita sebagai guru bisa mendorong, bisa memfasilitasi supaya anak itu bisa belajar kritis, aktif, dan kreatif. Itu saja. Tambahan dari yang lain? Caranya supaya kita bisa mewujudkan murid tersebut punya daya nalar kritis, aktif, dan kreatif. Kira-kira proses pembelajaran seperti apa kalau ini letaknya pada guru dalam pembelajaran, strategi pembelajarannya dan membuat anak-anak serasi dan bagaimana caranya untuk mewujudkan murid bernalar kritis, aktif, dan kreatif dalam proses belajarnya sendiri. Berarti ini terletak pada kalau ingin anak aktif, berarti gurunya dulu dalam mengajar. Guru aktif. Guru aktif. Iya, dengan metodenya, metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya yang bagaimana. Gitu. Kalau mengajarnya yang bersifat apa? CBSA. Iya, yang tradisional istilahnya.
berarti tidak membuat anak kreatif ya. Jadi fungsinya berarti intinya terletak pada gurunya dulu membuat inovasi pembelajaran yang kreatif. Strategi pembelajarannya, pendekatannya yang bagaimana, sedangkan dengan materi ya. Itu mungkin. Jadi yang pertama mungkin satu pendekatan mewujudkan cara anak bagaimana caranya untuk yang berkarakter kritis supaya tidak kritis, kreatif. Udah kan kemarin itu supaya belajar tadi satu kata ya metode adalah jam pembelajaran kita berikan metode atau pembelajaran bagaimana. Kemudian dipanggil juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Kemudian diberikan juga ribet. Itu kan ribet itu tergantung. Bukan ribet itu finansial saja kan, bukan jempol, bukan minuman dan sebagainya. Pembelajarannya satu, buat metode dulu ulang ajar saya paham metodenya. Kemudian seperti bagaimana, kemudian berikan di dalam pelaksanaan itu pun tidak pembelajaran. Jadi jangan banyak kita berbicara, buatlah pertanyaan-pertanyaan. Jadi memancing anak supaya kreatif dulu, ya, supaya berani ayah kawani kayak lelah. Tanda segitu, nanti pertanyaan dari itu bisa dilemparkan kepada siswa lagi yang dijawab. Jadi berapa itu nanti dikumpul, atur ulang. Karena apa? Ini jawab, karena jawab tidak cuma guru anak tidak tadi itu yang tidak diharapkan. Jadi guru itu tidak banyak berbicara, ya, tapi anak yang harus banyak. Guru cuma mengarahkan saja strategi pembelajaran bagaimana. Jadi ulang konvensional baik, dan sekolah ayo kan itu ini aku, tapi kembali nggak mudah, yang guruna udah kemas sarare ini. Tidak seperti itu. Buatkan anak kreativitas. Kemudian buatkan sebenarnya bagaimana kita harus bisa memilih-milih, memilah metode yang baik yang bagaimana. Intinya sesuai dengan pembelajaran. Itu kan dengan yang kata permainan kreatif itu kan banyak hal. Insya Allah dengan cara yang tadi kita menggunakan guru yang bisa mempunyai inovasi dan sebagainya, seperti itu pembelajaran yang bagus, insya Allah anak-anak tadi. Ya. Kemudian kemudian Arab para jawaban anak itu salah tengahnya. Jadi jawaban anak itu harus bagus, tidak yang satu yang benar. Nanti kesimpulan di akhir anak itu yang menentukan. Tidak bisa disimpulkan terbaik harus diuruskan oleh gurunya itu. Jadi kesimpulan tetap oleh anak, kemudian nanti diuruskan oleh gurunya yang terbaik. Itu mungkin satu tahun. Ya, pembelajaran pokok tetap pembelajaran masa. Arek air kuruna CPS, arek dana putilah IKM, sarwai sama saja. Yang penting budak mah bisa baca seperti itu. Tapi sekarang kita ambil dengan mempunyai kreativitas dan alat yang baik dengan berbagai macam. Berarti sumber daya manusianya, gurunya yang baik, model pembelajaran memilah dalam model pembelajaran yang disebutkan pembelajaran. Insya Allah kalau strategi itu digunakan sebagai pelajaran lah, pelajaran matematika statistika ini kan diberikan. Kira-kira untuk memancing anak belajar itu yang kreatif. dan dibiasakan anak berefleksi, karena saya belajar berefleksi, jadi setelah belajar anak rasanya bagaimana atau pembelajaran apa yang didasar nanti kedepannya mau gimana, jadi ya ya dibiasakan seperti itu. Dan kalau anak menjawab bosan, tapi kan ada tindak lanjut dari anak dan guru juga. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada tetap sehat walaupun dalam keadaan
ingin nanti yang tujuannya Ibu ingin pertama kalian memiliki daya nalar kritis. Apa itu? Jadi kan contohnya ya aplikasinya. Contohnya kalau misalnya kita menerima berita hoax, nah kita itu bisa memilah-milah mana info yang benar, mana info yang kita harus percaya, diteliti dulu. Nah itu daya nalar kritis. Nah, tapi yang sebenarnya yang kedua ingin mengembangkan suatu program yang bisa meningkatkan kalian lebih kreatif ya, jadi punya inovasi terbaru, contohnya seperti yang telah dilakukan pelaksanaan. Yang keempat, Ibu yakin kalian juga pasti memiliki nilai kreatif. Yang ketiga, Ibu ini anak-anak itu aktif. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan ya, yang bisa membuat daya nalar kritis kita tinggi, kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih aktif. Kira-kira pembelajaran seperti apa? Kalian ilustrasikan atau ungkapkan dalam bentuk tulisan deskripsi. Saya atau kalau mau secara lisan boleh. Kok siapa yang mau? Bu, ini kan belajar seperti ini. Boleh lebih dari satu. Siapa kalian deskripsikan aja. Misalnya jangan pakai model pembelajaran. Deskripsikan aja kegiatan pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan. Yang bisa menggunakan. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Mengutarakan secara lisan. Mengutarakan secara lisan. Ya, baik. Ayo, nggak apa-apa. Itu kayak tadi tadi juga nggak apa-apa. Saja sambil main. Tadi belajar sambil bermain. Ayo. Belajar di kelas, terus lagi. Pembelajaran yang langsung kontak. Mending by doing. Sok, Pak Dirja. Ya, kan waktu pembelajaran itu tidak lama gitu. Ya betul. Ya, lama Pak. Kali. Ini apa kali tadi tulis apa? Belajar di luar kelas. Mari, Sini, ulangi lagi Ibu. Apa? Pembelajaran secara Pembelajaran? Apa? Oh, secara outdoor, berarti di luar. Berarti rata-rata pengen belajarnya di luar kelas ya? Kenapa? Seru. Beda jenuh. Udaranya segar. Bisa lulus mata. Apalagi? Berarti pengennya di luar kelas. Ya, boleh. Nanti kita programkan secara konsep yang baik. Pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu
kalau barangkali ada guru ya rekan-rekan ada yang pernah melakukan outdoor learning yang berhasil dan semua anak itu saya rawat mereka aktif dan semangat sekarang saya mau keluar ajak keluar Informasinya dan kesempatannya yang telah diberikan berkaitan dengan pertanyaan pengalaman apa yang menyenangkan dan berhasil dilakukan guru dalam meningkatkan daya nalar kritis, kreatif, keaktifan dan kreativitas murid dalam proses belajar. Kalau pengalaman, pastinya semua guru juga punya pengalaman masing-masing. Nah, karena itu adalah tugas dan profesi kita sebagai pendidik. Yang ingin saya sampaikan atau sedikit tambahan menyambung dari pendapat para ibu dan bapak yang sebelumnya. Yang pertama, kita ciptakan dulu suasana yang nyaman, aman bagi siswa, sehingga siswa itu merasa lingkungan ini aman bagi saya. Kalau bisa dikatakan pengganti atau rumah kedua lah bagi siswa itu sendiri. Jadi setelah dia aman, baru kita masuk ke tadi metode atau yang model pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah kebutuhan mereka terpenuhi, artinya tidak ada tekanan, tidak ada katakanlah tugasnya terlalu banyak dan lain sebagainya, itu akan memunculkan kreativitas kita sendiri. Ya, tentunya kita dengan memberikan proyek atau tugas-tugas yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi harus ada kesepakatan dulu, seperti tadi Ibu jelaskan. Ya, maunya apa? Atau katakanlah refleksi. Kedepannya kita gimana nih? Mau belajar apa? Gimana? Nah, itu juga perlu. Hanya itu akan berbenturan dengan waktu dan materi yang lain. Bisa seharian itu kalau memang kita menciptakan pembelajaran yang katakanlah satu tema itu bisa dari waktu sendiri itu butuh waktu ya, untuk satu proses pembelajaran. Tetapi balik lagi, kalau memang memungkinkan ya kita bisa setiap hari seperti itu. Tetapi kalau memang tidak, ya kita minimal adalah proses yang memang anak-anak itu semangat, gembira dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja pengalaman yang kita dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan saya. Pengalaman dulu pernah pegang kelas 3 ya, pernah menjadi wali kelas 3. Pernah merasakan atau pernah belajar itu outdoor, Bu. Ketika ada pelajaran sebelum tema itu tumbuhan ya, karena kelas 3 itu. Nah, kelas 3 itu sama saya mereka lebih aktif, terus juga lebih ingat, saya ingatnya lebih lama, mungkinnya lebih tahu dia lebih, karena dia mengalami langsung gitu, nyata.
seperti dari bagian tumbuhan itu kan ada pohon, ada akar, ada daun, dan lain sebagainya lah. Terus di situ ada hamanya juga kan, ada ular. Nah mereka senang gitu. Anak kelas 3 itu lebih senang, lebih ingat. Terus timbullah pengetahuan itu, ibu ini daunnya kenapa kuning? Nah begitu ya, bu ini daunnya kenapa coklat? Ini kenapa daunnya hijau? Nah itu mungkin, jadi kalau belajar di luar itu lebih terangsang, si kemampuan anak itu lebih terangsang, lebih pendapat-pendapatnya itu lebih keluar gitu Bu, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif gitu. Itu aja mungkin ya Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, jadi pembelajaran tadi di luar kelas tadi ya, menggetarkan daya murid, meningkatkan kasihan kelasnya, menimbulkan rasa penasaran, itu yang sebetulnya meningkatkan daya narasi. Jadi aktif anak, kreatifnya mahal pun, jadi ada muncul lah kreativitasnya, aktifannya dari bawah. Kalau gambar juga Bu variasi. Si anak tuh kan sebenarnya mau keluar ya, terus bawa lagi ke dalam. Nah pas hari itu gambar. Anak tuh ada menggambar tuh daunnya warna coklat. Nah buah juga sama. Ini daunnya coklat. Anak kan ini daunnya udah busuk. Jadi daun variasi dalam satu pohon tuh tidak hanya hijau. Jadi ada yang hijau. Biasanya kan umumnya hijau, identiknya. Jadi kreativitasnya juga muncul dan variasi. Secara tidak sengaja kan itu Iya. Saya juga pernah itu di luar lebih terbuka, lebih nyaman, seperti yang ditemukan nyaman dan aman tuh anak tuh jadi masih terbuka lagi, lebih kritis lagi, apalagi langsung terhadap objek kreatif. Makanya saya ingin diadakan tuh program ini setiap kapan lah, misalnya pas puncak tema atau misalnya sekali atau mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mau saya pengalaman pembelajaran yang menarik yang pernah kalian alami selama sekolah. Ngerti nggak maksudnya pertanyaan? Kalian pernah mengalami pembelajaran yang sangat menarik, yang sangat berkesan buat kalian
Iya lombok. Nah, bola lagi dari satu. Boleh menarik karena apanya? Yang bikin menarik apa? Eta pakai daun. Tiga kayaknya itu mungkin. Apa? Itu COVID. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan pemerdeka Pancasila. Belajar bergerak berbagi, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk lebih, berbakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak mengawal pada murid. Rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan provinsi Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk lebih, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk lebih, berbakti pada Ibu Pertiwi. Mana yang di dalam atau di luar? Lebih senangnya. Alasannya senang nanti. Hebat. Udah. Mana indah. Bisa lari-larian. Tidak jenuh. Tidak tumbang. Tidak sepi. Belajar bergerak berbagi.